Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini teman-teman ya, saya akan bagikan yaitu tanaman ya seperti biasa, masih satu tema yaitu berkebun di perkarangan belakang rumah. Oke. Ya, banyak sekali yang saya tanam di sini, salah satunya adalah kacang panjang. Nah, kacang panjang ini bisa dibilang dari limbah teman-teman ya, tapi saya tanam dan hasilnya sangat luar biasa. Ada buahnya juga, nanti juga akan saya petik. Nah, di video kali ini akan saya bahas adalah tentang cabai ya, gimana caranya berkebun secara sehat itu dengan tanaman cabai ya. Simak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Dan ini ya teman-teman ya, untuk daun bawang ya bisa dilihat ya, masih ada genangan air, berarti ini tadi pagi ya, habis hujan teman-teman ya, habis hujan ya, seperti ini keadaannya ya. Daun bawang kalau sering diguyur hujan pasti akan menguning, tapi tenang saja teman-teman ya. Teman-teman jangan khawatir ya, tanaman itu tahu apa yang dia lakukan sendiri. Kenapa kok bisa begitu? Biasanya tanahnya memang lembab. Oke, saya kasih tunjuk dulu ya. Ini tanaman cabai saya sudah berumur 1 tahun lebih ya. Dan ini ya, yang akan saya bahas adalah tanaman cabai yang ini teman-teman ya. Kenapa? Jadi saya bikin nutrisi dari kunyit itu ya. Nah, dan saya aplikasikan baru 2 kali di tanaman cabai ini, ada perkembangannya. Nah, perkembangannya seperti apa? Simak sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, sebelum kita bahas cabenya, saya kasih tunjuk ya. Kalau tanaman tomat ini tidak serang oleh hama burung pipit, pasti sudah banyak buahnya. Dan tanaman rimpang jenis rimpang teman-teman ya, seperti jahe, ada kunyit juga, itu sudah mulai tumbuh dan beranak. Dan ini bibit yang saya kembangkan, bibit bayam cabutnya teman-teman ya. Belum tua, nanti kalau tua saya petik. Oke, dan ini bisa disebut daun kucai atau daun Cina ya. Ini enak sekali buat sayur juga bisa, buat tambahan gorengan atau mendoan juga bisa. Oke, dan yang satu ini belum saya aplikasikan nutrisi yang baru saya bikin teman-teman, dari kunyit ya. Ini saya bereksperimen, itu saya semprotkan ke tanaman cabai, seperti apa hasilnya. Dan hanya satu ini teman-teman yang saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, hasilnya itu sudah daunnya agak melebar sedikit. Ini daunnya awalnya kecil banget teman-teman ya, dan buahnya juga kecil-kecil. Jadi saya bereksperimen ke tanaman cabai yang itu. Tuh, kalau yang ini yang umur 1 tahun ini belum saya semprot, tapi buahnya ini memang tidak pernah habis teman-teman ya. Tuh, meskipun daunnya kecil-kecil seperti ini, tapi buahnya tidak pernah habis. Dan juga tanaman sawi ya, dari bibit yang saya kembangkan sendiri, tumbuh dengan baik ya. Ini umurnya kurang 2 minggu ya, kurang 2 minggu teman-teman. Tuh, bisa dilihat daun bawangnya. Ini wajar. Jadi teman-teman yang mempunyai tanaman daun bawang, jangan khawatir untuk keadaan musim penghujan ini. Oke. Nah, untuk tanaman kacang ini yang saya bilang di awal tadi, ini adalah dari limbah. Limbah dari mana Pak? Limbah dari sisa dapur. Jadi ada yang tua, itu saya coba tanam dan tumbuh dengan baik. Saya rawat, rawatannya pun simpel ya, tidak menggunakan pupuk kimia, hanya pupuk POC yang saya bikin. Buahnya juga panjang-panjang. Nah, di beberapa video yang lalu sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman ya, caranya perawatan, yaitu cukup memangkas daun yang tua. Tujuannya apa? Supaya nutrisi yang dimakan oleh tanaman kacang panjang ini langsung menuju ke buah, karena sudah memasuki masa generatif. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini hanya tiga batang kacang panjang teman-teman ya. Tapi ya cukup lah kalau kita mempunyai keluarga kecil atau skala rumah tangga segini, itu cukup untuk campuran sayur teman-teman ya. Tuh, sangat luar biasa, tentunya ini sehat. Nah, kelebihannya untuk tanaman kacang panjang ini ya, kalau kita bisa menanam secara sehat, secara alami, itu bisa menjadi obat teman-teman ya. Obat apa Pak? Obat kalau teman-teman sering nyeri otot atau nyeri-nyeri badan, tidak tidak enak ya, bisa makan kacang panjang ini ya.
tapi yang mentah, jangan yang matang teman-teman ya. Tuh, itu yang saya rasakan ya. Dulu memang saya sering ya, otot itu sakit, itu saya sering makan kacang panjang, alhamdulillah sudah sembuh. Oke, ini bisa dilihat ya, ini juga saya aplikasikan dan ada perubahannya. Yang awalnya daunnya itu agak bintik-bintik kuning, ada bulenya, itu sembuh teman-teman ya, dengan nutrisi yang saya bikin. Nah, caranya gimana Pak? Nanti di video yang akan datang akan saya buatkan ya, untuk pembuatan nutrisi dari bahan kunyit ya. Kunyit itu empunya teman-teman ya, empunya itu yang apa ya, bukan anakan kunyitnya, tapi yang ada daunnya itu. Nah itu dibikin nutrisi seperti itu teman-teman ya. Nah, hanya kunyit dan juga bukan air, melainkan air kelapa tuh. Oke, di sini juga saya tanam jagung teman-teman ya. Ini juga eksperimen saya tanam jagung di lahan 3 x 3 meter ini dengan menggunakan pupuk dari bahan gulma ataupun bisa disebut VOC tuh. Oke, jadi untuk daun bawang ya, sering saya bilang kalau teman-teman daun bawangnya banyak yang menguning, ini segera dibuangi ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya daun bawang itu bisa tumbuh. Kalau tidak dibuangi itu bisa kerdil teman-teman ya. Itu yang saya alami waktu menanam daun bawang selama ini, yaitu saya coba tidak saya buang dan makin kecil, tapi kalau kita buangi bisa besar. Nih ya, bisa dilihat ya, memang keadaan seperti ini kalau di musim penghujan, karena di daerah saya teman-teman ya, itu sudah hampir 1 bulan ini diguyur hujan terus. Di sini juga saya tanam yaitu kencur ya. Kencur ini buat obat juga teman-teman ya. Apapun yang kita tanam secara sehat itu bisa menjadi obat, tapi kalau menggunakan kimia ya, itu bukan obat, melainkan menambah penyakit teman-teman ya. Makanya jangan heran ya, untuk saat ini banyak sekali penyakit yang macam-macam aneh-aneh. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan dari makanan kita terlalu banyak kimia, residu yang dibawa oleh kimia. Tuh, bisa lihat ini saya kembangkan juga bibit sawi yang kemarin saya panen, belum saya jemur teman-teman karena memang tidak ada sinar matahari full ya. Tuh, bisa dilihat. Kalau tanah yang sehat itu banyak sekali organisme seperti ini ya, gembur. Dan ini adalah tanaman sawi ya, yang saya petik kemarin itu saya taruh saja sudah langsung terurai karena banyaknya organisme pada tanah. Oke, itu saja ya saya bagikan ya pada teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin pada video kali ini. Dan juga saya akhiri video kali ini teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa.